Indonesia adalah negara yang besar dengan ribuan pulau dan desa di dalamnya. Maka diperlukan juga pemimpin yang berjiwa besar dan peduli terhadap bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Terkait soal kepemimpinan, pemimpin itu ibarat nahkoda perahu. Dialah yang menentukan arah kemana berlabuh. Tidak hanya itu, di tangan dia pula keselamatan seluruh penumpang dipertaruhkan. Tugas pemimpin itu berat karena kepemimpinan adalah mandat dan amanat dari rakyat. Contoh yang terdekat adalah kepemimpinan dalam suatu wilayah desa yang memegang tugas estafet melaksanakan cita-cita kemajuan kehidupan warganya. Seperti salah satu desa di Wonogiri yang kami kunjungi ini, teman-teman. Walaupun letak desa ini terpencil, jauh dari perkotaan, bantuan pemerintah sering mendarat di desa ini, teman-teman. Hal ini tak lepas dari sosok pemimpin desa yang berjuang dalam membangun dan mensetarakan kehidupan warganya dengan desa-desa lain di Wonogiri yang sudah maju. Dan desa tersebut bernama Desa Kembang yang berkecamatan di Jatipurno, Wonogiri. Yang sekarang kita sedang menyusuri jalanan desa yang menanjak dengan kondisi jalan yang sudah mulus, dicor full rata ya teman-teman. Sambil menikmati suasana pedesaan, kami akan menuju ke rumah Bapak Kepala Desa Kembang untuk menanyakan langsung tentang bantuan-bantuan dari pemerintah yang sering masuk ke desa ini, teman-teman. Jadi, ikuti terus perjalanan Arnu Channel kali ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak Kepala Desa daerah Kembang. daerah Kembang, dengan Bapak Suwarno nggih. Siap ya. Ini mau tanya-tanya, Pak. Siap. Maaf teman-teman, ada suara tekek ya, tapi nggak apa-apa. Soalnya ini sekarang saya berada di daerah Desa Sendang yang Dusun Sendang. Dusun Sendang yang Desa Kembang. kawasannya ini dekat hutan, dekat hutan lindung pinus. Jadi begini, Pak, saya mau tanya-tanya masalah yang pertama masalah bantuan di Dusun Sendang ini, Pak. Di Dusun Sendang ini kan saya sering mendengar banyak mendapat bantuan dari pemerintah, maupun itu bedah rumah, maupun itu bantuan bodro atau rumah baru, atau bantuan ya dan lain-lain. Ini gimana, Pak? Maksudnya saya tanya ini, maksudnya proses mendapat bantuannya ini dari siapa, atau yang pihak warga mengajukan, atau pihak RT yang mengusulkan, atau pihak kepala desa yang melihat situasi kondisi dari warga tersebut? Oh ya, gini, itu memang jadi program kami selama periode ke-1 dan periode kedua adalah ini untuk periode 1 sampai periode sampai tahun ke-9 ini kurang lebih saya sudah membangun fasilitas rumah 88 buah se-Desa Kembang. Artinya selama periode kami ke-1 dan 2 memang jadi visi misi kami untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Kembang. Di antaranya Dusun Sendang banyak sekali ya. Saya carikan terobosan baik dari anggaran Provinsi Jawa Tengah lewat Pak Gubernur Ganjar Pranowo, dan dari pusat dan dari Kabupaten Wonogiri, dan dari APBDes kami. Yang dari APBDes kami selama 8 tahun terakhir, setiap tahun itu kurang lebih ada minimal 10 rumah kami bangun lewat anggaran APBDes kami, anggaran pendapatan dan belanja Desa Kembang, untuk mengentaskan kemiskinan baik itu RT LH,
jamban dan subsidi listrik untuk warga masyarakat yang miskin, supaya angka kemiskinan di Desa Kembang berkurang, sehingga Desa Kembang bisa sejajar dengan desa-desa di Kecamatan Jatipuno. 20-30 tahun yang lalu desa kita itu sempat dinamakan desa tertinggal se-Kecamatan Jatipuno. Pada tahun 2021-22 ini peringkat Desa Kembang sekarang di Kecamatan Jatipuno sudah masuk 4 besar di Kecamatan Jatipuno, sehingga untuk Desa Kembang sudah tidak lagi desa tertinggal. Gitu, Mas. Nah, itu Pak, prosesnya untuk bantuan itu tadi itu dari inisiatif dari siapa Pak? Inisiatif dari Pak Kepala Desa. Kepala Desa. Ya. Ini atas ya melihat situasi kondisi di Dusun Sendang kan masih banyak rumah ya, ada sekitar 8 sampai 9 yang belum lantainya masih tanah, sehingga saya memprihatinkan sekali untuk saya kasih anggaran yang terakhir ini di rumahnya Mas Edi dan Pak Partoridi itu saya anggar cuman untuk dinding itu sekitar 5 juta rupiah 5 juta rupiah APBD Desa Kembang. Itu berupa uang atau berupa bahan bangunan atau gimana Pak? Bahan bangunan. Bahan bangunan sebesar senilai 5 juta. Iya. Itu sama Pak, dua rumah itu? Sama. Selama tahun 2022 ini ya? Iya. Itu? Ada satu lagi, dua lagi di Dusun Kembang juga anggaran yang sama, tapi kalau di Dusun Gelo sebesar 12 juta rupiah karena baru gimana? Maksudnya tuh masih rumah sasek gede, dan akhirnya diperbaiki dengan anggaran 12 juta. 12 juta Stimulannya. Nah, terus selama tahun 2020 kemarin Pak, Bapak sudah gimana? Maksudnya sudah berapa target yang Bapak capai? Tahun 2020 ada 7 rumah, terus 2021 ada 8 rumah yang kami beri bantuan stimulan untuk pengentasan kemiskinan lewat program kalau pihak swasta namanya bedah rumah, tapi kalau di desa kami rumah tidak layak huni, perbaikan RTLH, rumah tidak layak huni. Termasuk rumah yang baru itu tadi ya Pak, yang baru membangun, padahal keluarga kecil yang membangun rumah itu dapat. Iya. Ini situasinya yang masuk di TKS, artinya data terpadu kesejahteraan sosial atau keluarga yang miskin. Kalau nggak masuk data itu nggak bisa diberi bantuan. Ini Pak, kalau dari pihak jenengan kan maksudnya ada yang membantu atau ada yang mengecek data-data tersebut, ada rumah ini perlu bantuan, apa Bapak RT-nya atau jenengan langsung? Ya kebanyakan saya langsung untuk si Dusun Sendang, tapi kalau yang dusun lain seperti Inggolo, Sapatan, Kembang, Ngernak itu lewat Bapak perangkat desa yang lain atau kadusnya dan masukan dari Bapak Ketua RT dan RW. Ada bantuan lain Pak selain bedah rumah, selain ada bantuan tentang rumah ini? Oh ada lagi nih untuk 2022 ini ada bantuan untuk pemberdayaan, yaitu 1 orang 2 ekor kambing Jawa Randu. Ini ada 3 kelompok, senilai anggaran saya 90 juta untuk 3 kelompok. 90 juta? Iya. Tapi yang mendapatkan itu di Dusun Kembang 2 kelompok dan Dusun Sapatan 2 kelompok. Rencana untuk Dusun Sendang tahun 2023 nanti kita yang Karang Taruna, nanti kita suruh membuat proposal, mengajukan kesalahan. Insya Allah nanti kalau dana saya mencukupi akan saya realisasi untuk khususnya Karang Taruna supaya bisa jadi embrio untuk pertumbuhan ekonomi di Dusun Sendang. Berarti ini kalau per kelompok ini ada berapa kambing Pak? Ada berapa? Oh beda-beda, ada yang kelompok Kembang 1 itu ada 15 kambing. 15 kambing. Terus kelompok Kembang 2 itu ada 12. Terus ada di Dusun Sapatan juga 12. Nah ini Pak, kalau per kelompok ini kambing yang 15 itu 15 ya Pak? Dusun Sendang ini. Ini di desa Dusun Kembang. Dusun Kembang. Ini Dusun Kembang ini ada 15 ini dibagikan per rumah atau dibuatkan kelompok. Ya, pembagiannya kelompok akan membuat kelompok proposal kepada kami. Tiap anggotanya 7 orang yang Kembang 1 itu, setiap 1 orang mendapat 2 jantan, terus khusus ketuanya dapat 3, yang 1 jantan, yang 2 betina. Jadi nanti digilir Pak, kalau udah nanti berjalannya itu gini.
setelah berjalan 2 tahun kita hitung modal 30% nanti ke BUMDes. Tahun ketiga nanti menggulirkan sesuai yang dapat. Itu yang dapat 3 juga menggulirkan 3. Setelah itu jadi hak milik yang penggaduh itu tadi. Ya. Ini hanya sapi, hanya kambing saja Pak, ya. Bukan sapi ya Pak. Bukan. Kalau sapi Pak, Sapi belum ada, belum boleh. Regulasi untuk dana desa kami belum boleh untuk pengadaan pemberdayaan untuk sapi, baru sampai tingkat kambing. baru kambing aja Pak. Jadi Pak, kalau masalah rabat jalan Pak, Ya. rabat jalan ini kan di dusun Kembang, di dusun Sendang, dusun desa Kembang ini kan banyak yang sudah bagus, sudah dicor full. Ya, Nah, ya. ini Pak, ini pengajuannya ini lewat jenengan ini harus ada syarat-syarat, harus desa ini kondisinya seperti ini, harus dapat bantuan kita, atau memang bapaknya harus berjuang untuk mendapatkan Oh iya, itu dana ini? ya memang yang dari awal start di Desa Kembang itu kita gunakan yang satu dari dana desa APBDes kami, yang kedua dari bantuan itu lewat kompetisi. Kita ada verifikasi atau permohonan secara dua item. Yang item itu dari jalur pemerintahan, yang kedua dari jalur politik. Sekarang dalam pemerintahan tidak bisa melepaskan dari 2 ikatan saja. Pemerintahan itu harus ada berkolaborasi dengan politik. Artinya pembangunan desa yang corblok yang dari ibu kota Desa Kembang itu kan sekitar 5 meter full itu sampai sebelum makam. Terus sambung lagi di sini hampir 1 kilo itu bervariasi dananya, ada yang dari APBN itu dari pemerintah pusat, ada yang dari APBD 1 Provinsi Jawa Tengah atau yang dinamakan Banqiu. Terus ada lagi dari dana desa. Dari 3 sumber dana itulah untuk membangun corblok yang ada di Desa Kembang, dan sebentar lagi corblok itu akan kita hotmeet lewat kolaborasi dengan Pak Bupati Wonogiri yang sudah akan merealisasikan hotmeet sekurang lebih 9,883 meter nanti dari area batas Desa Slogorno, jalur Kotara tuntas lewat dusun Sidowayah, Miri, dusun Kembang, dusun Huyang, Ngernak, putar lagi di sebelah selatan Balai Desa, kurang lebih ada 9,883 meter. Berarti ini hampir semua ya Pak ya? Ya, jalur ini sudah full nanti full semua. Mantap ya Pak. Ya, mantap. Ya ini Pak, ada rencana apa lagi Pak untuk dusun Sendang ini? Dusun Sendang sesuai visi misi kami di akhir masa jabatan periode kedua adalah membuat desa wisata yang terletak di sebelah utara dusun Sendang, itu di kawasan pertanian. Nanti insya Allah nanti sesuai visi misi kami sebagai kepala Desa Kembang untuk periode kedua adalah membuat desa wisata. Nanti kita setting untuk anggaran dan kolaborasinya lewat dinas pariwisata. Nanti settingnya gimana, kami sebelum itu sudah wawancara atau silaturahim dengan Universitas Gadjah Mada untuk menyeting kondisi Desa Kembang dibuat di itu seperti apa. Nanti kita sudah ada modulnya dengan pihak Universitas Gadjah Mada yang kemarin mengadakan KKN di Desa Kembang. Oh, satu lagi Pak Ya, tadi saya lupa, untuk dana desa ini per tahunnya di Desa Kembang ini berapa Pak dananya Pak? Rata-rata untuk tahun ini 845 juta per tahun ya. Gitu. Iya, paling besar 900. Kita masih karena termasuk klasifikasi desa kita sudah tidak desa tertinggal sehingga dananya agak sedikit. Nah, desa yang tertinggal terus jauh dari kecamatan itu contoh di Desa Ngrimulyo, Desa Kopen dan desa itu sampai 1,1 miliar, tapi untuk Desa Kembang karena status desanya sudah tidak tertinggal, terus secara ekonomi juga sudah tidak tertinggal dengan desa lain, sehingga dananya yang sampai ke kita cuma di angka 800 juta. Oh, itu tiap desa berbeda-beda. Iya, ya, seperti itu. Jadi ini ya Pak, maksudnya kalau masalah bantuan itu dari pemerintah itu tetap ada ya Pak? Ada. Cuman Bapak Kepala Desanya yang proaktif gitu. Iya, proaktif ke kelompok atau ke masyarakat, dan dari kepala desa itu kan tidak satu dana ini kan tidak
sama, artinya ada yang punya link sampai pusat, sampai provinsi dan kabupaten. Itu kan juga kompetisi di sana. Pandai-pandainya kita mencari aspirasi yang untuk memajukan desanya masing-masing. Oke, gitu lah ya. Berarti semuanya ini tergantung sama Bapak Kepala Desanya ya Pak ya. Iya. Kalau ada yang bilang, wah pemerintah nggak ada dapat bantuan, saya nggak menerima bantuan sama sekali, itu berarti kan yang nggak aktif, nggak ini ya kepala desanya. Berarti sama pemerintahnya emang disediakan terus anggaran itu per tahun ada terus dana desanya itu ya. Mau dialirkan bagaimana, mau dibuat apa terserah. Ya, sesuai kali visi misi dan APBDes yang ditetapkan di desa masing-masing. Cekap teman-teman Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video Arno Channel. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga yang sedang menyaksikan video ini, semoga yang menyaksikan video Arno Channel kali ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang sakit semoga diberi kesembuhan. Allahumma amin. Jadi teman-teman, sekarang saya berada di kawasan Desa Kembang, tepatnya di Dusun Sendang. Dan sekarang saya akan menuju ke rumahnya Ridi yang katanya mendapat bantuan dari Bapak Kepala Desa yang melalui Bapak Kepala Desa dari pemerintah. Bantuan untuk renovasi rumah. Jadi seperti apa bantuan Ridi yang mendapat renovasi rumah ini? Ikut terus perjalanan di Arno Channel kali ini. Mbak Ridi kali ini Mas Edi. Ini gini Mbak Ridi. Ini kok bantuannya bukan apa? Dirose. Dirose nomor nembe niki teras niki ning pasar niku dugi. Nggih, teras niku. Bantuannya niki nggih. Betanu nih. Nggih, napa? Renovasi rumah nggih. Nggih, renovasi. Dan niki niku nak di nggih napa? Dan niku riyen dipoto ke Jati Purna nggih. Nggih, dikirim. Nggih ke kecamatan Punan Tiang nggih. Mriki ya terus dirasa jentinggane teng Jakarta. Udah tinggane teng Jakarta terus kalau 3 dinten niku Pak Warno dan nganu mboten hasil Mbak, asale munggahne napa niku? Iya. Nggih. Sing asal tiang golong ngoten ya. Nggih mboten napa-napa Pak. Mbah niku kan tiange keras nggih. Iki niku wis gadah lembu disate nggo nyeprot niki watu waune watu. Oh, dene watu. Nggih, waune watu. Ngeten-ngeten ning mboten foto ngeten iki. Watu lah terus dipoto. Kalau niku wis Mbak ini ya wis nek bantuan ngecep-ngecep bantuan wae wong ora iso usaha dhewe ngoten to. Ya wis apa-apa nek ngono ya wis duwe ya pokoke detail dene proses ya ora ngalus wong apik ra apa-apa sing penting kenceng. Jadi nek anu atur sampe tinggi nyepat. Tembok ngoten. Nggih pakehane niku nggih. Ya niku tesih niku. Ya mungkin niki asal bantuan niki nggih. Ajeng di burke biyen napa dike anu niki berukuti. Iki berukuti riyen ngono. Bae nek kula dhewe motosi mboten terus. Oh, dereng ngeten obrolan kalian Mbak Ridi. Ajeng dike napa-napa ngoten. Jadi teman-teman, begitu saja explore dari kami di Desa Kembang kali ini. Saya Aris, admin dari Arno Channel, mohon undur diri dulu. Semoga tayangan dari video ini dapat menjadi inspirasi kepada desa-desa lain untuk lebih maju. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Semoga video ke depan bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.